Jadi saudara, hidup ada hakikat, ada syariat. Kita nggak lepas. Hakikat kita ngaji dari Allah, Allah kasih taufik. Tapi berangkat menuju muflihun tugas kita. Nyatet tugas kita, mendengarkan tugas kita. Itu begitu. Dan dengan kita berangkat dapat ganjaran. Dengan kita berangkat dapat pahala. Berangkatnya, taufiknya dari Allah. Taufiknya, dorongan untuk berbuat baik dari Allah. Kita nggak punya kuasa, tapi berangkat ada kudrat lokal. Inilah namanya syariat. Syariat, taufik dari Allah, solat dari kita. Artinya karena kita dikasih kemampuan lokal untuk usaha, karena kita bukan kapas yang kena angin ngidul-ngidul, angin ngilir-ngilir, ngulon-ngulon, ngeter-ngetan, enggak. Kalau dijorokin dari lantai 2 nggak mau kita. Itu ada kemampuan lokal. Berarti di sana kita ada tugas untuk menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan. Itulah namanya wilayah syariat. Yang bakal dapat balasan pada wilayah syariat. Maka kaya dari Allah, usaha dari kita. Kaya nggak ada ganjaran, miskin dari Allah, usaha dari kita. Maka mensikapinya itulah ada ganjaran. Itulah wilayah syariat. Dan Nabi mengajarkan tentang syariat. Begitu supaya kita paham pada sesuatu yang namanya hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid dharain. Qala al-imamul muallif rahimahullah, al-imanu syajaratun sabitatun fi ardil qalbi. Adapun iman yaitu pohon yang menancap pada bumi kalbu, bumi hati. Wal i'tiqadatu wal ma'ariful imaniyatu bimanzilatil usuli wal uruqi litilka syajarati. Adapun segala keyakinan dan pengetahuan-pengetahuan bangsa keimanan, yaitu dengan pangkatnya akar-akar dan pangkal-pangkal, akar-akar wal muruki dan ranting-ranting akar-akar kecil. Litilka syajarati, bagi itu pohon. Wal akhlaqul mahmudatu, sedangkan akhlak yang terpuji. Wal a'malus salihatu, dan amal-amal yang saleh. Bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha, yaitu dengan pangkatnya ranting-ranting dan dahan-dahan bagi itu pohon. Jadi yang namanya iman, kata Imam Haddad, bisa diumpamakan iman itu dianalogikan dengan pohon. Yang namanya pohon perlu akar untuk supaya kuat, dan pohon itu perlu ranting dan dahan supaya indah dan bagus adanya. Iman begitu. Jadi bila iman itu pohon, maka keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dan ilmu-ilmu adalah akarnya untuk mengokohkan iman. Supaya iman itu kokoh, i'tiqadnya kudu benar, ilmunya kudu benar. Tamun baru kokoh doang, belum ada ranting dan dahan. Supaya indah dan enak dipandang, maka pohon iman itu kudu disertai akhlak yang terpuji, ikhlas, dermawan, cinta kasih. Begitu juga amal-amal yang saleh. Itulah gambaran tentang pohon keimanan. Wa misalul mauti, adapun perumpamaan kematian. Wa ma ya'ridu indahu, dan apa yang datang di sisi kematian, minal fitani, daripada fitnah-fitnah.
cobaan-cobaan wa yahsulu biwasitatihi min syiddatil alami, dan hasil oleh sesuatu dengan hasil mati dengan perantaraan sesuatu daripada sangatnya derita. Kasailil qawi, yaitu seperti banjir yang kuat, banjir besar. Mati itu gambarannya kayak banjir. Begitu. Alladzi yajri ala asli syajarati, yang mengalir itu banjir besar di atas pangkalnya pohon. Awir rihil muz'ijati, atau angin yang mengejutkan, angin puting beliung. Allati tuharriku furu'aha, yang menggerak-gerakkan akan dahan-dahannya. Wa tamilu biha, dan mencondongkan dengannya, yaminan ke kanan, wa shimalan, dan ke kiri. Kalaulah mati diumpamakan banjir, ada pohon terkena banjir besar atau terkena angin puting beliung, itulah mati, sehingga semua orang yang tadinya gerak jadi runtuh adanya. Fa illam takun hadhihi syajaratu syarifatu fi nihayatil quwwati, maka jika tidak ada oleh ini pohon yang mulia, yaitu pada puncak kekuatan keyakinan, wan numuwi, dan tumbuh, war rusukhi, dan mengakar, furu'an, dari segi rantingnya, wa usulan, dan akarnya, khifa alaihal inqila'u fi dzakal waqti, maka dikhawatirkan atas pohon itu tercabut pada waktu itu. Jadi kenapa kita walaupun muslim kudu ngaji, kenapa kita walaupun muslim kudu belajar tauhid, kudu belajar akhlak tasawuf, kudu ibadah? Sebab nanti ketika mati pohon itu kena banjir. Supaya kena banjir tidak roboh, supaya waktu iman dicabut, umur dicabut, nyawa dicabut, iman enggak kecabut. Supaya kita meninggal husnul khatimah, tidak su'ul khatimah. Kenapa orang meninggal su'ul khatimah? Karena akarnya kurang kuat ketika kena banjir. Ketika mati datang, enggak kuat dengan cobaan setan datang dari sisi pala, sisi kaki. Amat sangat berat sama kita. Wa min ajli dzalika, dan dari lantaran yang demikian itu, istadda khauful akabiri, istadda bersangatan oleh rasa takutnya orang-orang besar, wali-waliullah, min su'il khatimati, dari su'ul khatimah, wa zaghil qalbi, dan menyimpangnya hati, indal mauti, ketika mati. Kenapa para wali-wali Allah takut banget meninggal su'ul khatimah sampai dalam Ratibul Haddad? Yang lain dibaca 333, ada satu wiridan 7 kali, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, sampai 7, yang lain 3. Itu saking bahayanya kematian. Bisa saja ketika mati imannya lepas. Itu banyak. Oleh karena itu dimantapkan itu akar keimanan, supaya kena banjir kematian enggak roboh imannya. Summa innal qawadiha wal awarid, kemudian sesungguhnya celaan-celaan dan rintangan-rintangan, allati ya'ridu li usuliha, yang melintang bagi akar-akarnya itu pohon keyakinan, minal bid'ah, daripada bid'ah, wasyukuki, dan keragu-raguan, wal ittirabi, dan kegoncangan, fi amril akhirati, pada urusan akhirat, yajri majrama ya'ridu fi usuli syajaratil afat, yaitu berlaku ia di tempat barang yang melintang pada akar itu pohon daripada malapetaka, wal akhlaqil madmumati, dan akhlak yang tercela.
Wal ma'asi, adapun maksiat, tajri minha, yaitu berlaku oleh maksiat minha daripada pohon keimanan, majrama yaqau li furu'i syajarah, ya di tempat apa yang melintang, apa yang terjadi bagi dahan pohonan, wa adsaniha dan dahannya, minal awaridi daripada rintangan-rintangan. Fala jarama an kana alladhi yaqdahu fil asli wa yuhinuhu adarra ala syajarati katsiran min alladhi yaqau ala al-furu'. Maka tak dapat tidak, yakni pasti, bahwa ada oleh yang mencederai pada akar dan menghinakannya, yaitu lebih berbahaya atas pohon dengan banyak ketimbang daripada sesuatu yang jatuh atas rantingnya. Walihada aduma amrul bid'ati, karena inilah besar oleh perkara bid'ah pada akidah, wasyakku fil yaumil akhir, dan keraguan-raguan tentang hari kiamat. Wa kana ala sahibi, dan ada oleh yang demikian itu atas pelakunya, adhar, yaitu lebih berbahaya, minal ma'asi, daripada segala maksiat, wal muharramati, dan segala yang diharamkan. Nas'alullah al-afiyata wal wafata 'alal Islam. Kami memohon akan Allah akan kesejahteraan dan meninggal atas membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara, kita harus berupaya supaya meninggal membawa iman Islam. Khatib Jumat selalu berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu wala tamutunna illa wa antum muslimun? Tafsirnya aidumu alal islami ila an tamutu. Langgengkan olehmu atas Islam sampai mati. Bagaimana cara kita melanggengkan Islam sampai mati? Caranya, maka pohon itu harus dimantapkan akarnya, yaitu akidahnya kudu benar. Pohon itu supaya rindang dahan dan rantingnya dengan akhlak dan amal soleh, supaya ketika mati datang tidak roboh ini iman. Kalaulah kemudian ada ulat, ada rayap di pohon, itulah namanya bid'ah pada agama. Ragu tentang siksa kubur, ragu tentang akhirat. Ini namanya disebut rayap-rayap yang mengganggu batang-batang daripada pohon itu, dan ini lebih berbahaya daripada maksiat-maksiat dan yang haram yang dikerjakan. Ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hal khitaban lirraghibina fiha ikhdharuni fa innani fitnatun wa khudhu minni zadal akhirati. Ad-dunya, adapun dunia, tunadi, yaitu berseru, ala nafsiha, atas dirinya dunia, bilisanil hali, dengan bahasa tubuh, khitaban lirraghibina fiha, karena mengajak bicara bagi para pencinta dunia. Dunia itu bahasa tubuhnya ngomong begini, ikhdharuni, hindarilah olehmu akan daku, fa innani fitnatun, maka sesungguhnya aku itu adalah fitnah, wa khudhu minni zadal akhirati, ambillah olehmu daripadaku akan bekal akhirat. Dunia itu lisanul halnya, berbicara kepada kita yang amat sangat menggandrungi dunia. Kata dunia, wahai perinduku, aku ini adalah ujian besar. Banyak orang yang terjebak dengan aku. Kalau begitu Anda ambil secukupnya buat bekal akhirat. Jangan buat kesenangan dunia. Aku dicipta untuk akhirat, bukan dicipta untuk dunia. Wamtasilu amrallahi lakum fi tarkikum iyaya, patuhilah olehmu akan perintah Allah bagimu pada meninggalkan kamu akan aku, kata dunia. Wa'tabiru biman madu min qablikum, ambil pelajaranlah olehmu dengan orang yang telah berlalu dari sebelum kamu.
minaz zahidina daripada orang-orang yang zuhud fiya tentang aku, wal mutamatti'ina dan orang-orang yang bersenang-senang bi denganku. Wanduru fi siyarihim, tiliklah olehmu, perhatikanlah olehmu fi siyarihim pada perjalanan mereka, pencinta dunia dan orang yang zuhud. Wa kaifa dhahabu, bagaimana mereka pergi, wan qalabu dan balik ilal akhirati ke akhirat. Az-zahiduna minhum binaimin la yanqadi, adapun orang yang zuhud minhum daripada mereka, binaimin yaitu dengan kenikmatan la yanqadi yang tidak pernah ada habisnya. Wa adul hirsi, adapun orang-orang yang rakus dengan dunia, bihasratin yaitu dengan penyesalan la tanqati'u yang tidak pernah putus-putus. Jadi dunia ini saudara, ambil secukupnya buat bekal dengan akhirat, selebihnya kita buat bekal akhirat. Ambil buat kebutuhan kita, makan anak bini, selebihnya adalah untuk ibadah. Al-kamalu arba'atu ajza'in, adapun kesempurnaan itu yaitu ada 4 unsur. Ada unsur 4 sempurna dalam pandangan agama. Al-ilmu, pertamanya sempurna itu adalah dengan ilmu, yaitu ilmu. Kudu ada ilmu baru sempurna. Wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala, dan dengan ilmulah diketahui hak-hak Allah ta'ala. Dengan ilmulah kita tahu kewajiban kita sebagai hamba dan hak Allah itu apa. Kedua, wal amalu bil ilmi, mengamalkan dengan ilmu jadi sempurna. Wa huwal qiyamu bi amrillah, yang namanya mengamalkan yaitu menjalankan dengan perintah Allah sesudah kita tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang, amalin. Sebab ilmu itu kayak pohon dan pengamalan kayak buah. Wal ikhlasu fil ilmi wal amal, di samping amalin, ketiga disertai keikhlasan pada ilmu dan pengamalannya. Wa huwa tasfiyatu malillah, yang namanya ikhlas itu memurnikan apa-apa yang bagi Allah. Jangan ada campuran kerinduan pengen dipuji orang, pengen dinilai orang, pengen diponten orang. Wal bara'atu minal hauli, 4 membebaskan diri dari daya, wal quwwati dan kekuatan. Kita enggak merasa memiliki apa-apa. Wa huwal i'timadu 'ala Allah, dan dia pembebasan diri itu berpegangan teguh 'ala Allah, atas Allah. Bila kita memiliki 4, ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas dan tafwid, menyerahkan segalanya dengan la haula wala quwata illa billah, sempurnalah kita. Faman arafa haqqallahi, siapa orang yang mengenal akan hak Allah, tugas-tugas dia kepada Allah apa, wa qama bi amrillah, dan menjalankan ia dengan perintah Allah, yakni ngamalin ilmu, wa saffa malillah, dan memurnikan ia akan sesuatu yang bagi Allah, yakni ikhlas, wa tamada 'ala Allah, dan bersandar ia atas Allah, fahuwal insanul murtada, maka dia adalah manusia yang diridhoi Allah, al-waliyu yang dicintai, lillahi bagi Allah, al-mujtaba yang dipilih oleh Allah. Kalaulah sudah kita berilmu, beramal, ikhlas, baro'ah, tinggilah kita. Kata Nabi, an-nasu halqa illal alimun, manusia itu bisa binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halqa illal amilun, yang berilmu bisa binasa kecuali yang amalin ilmu. Wal amiluna halqa illal mukhlisun, yang ngamalin ilmu juga masih bisa binasa kecuali yang ikhlas. Wal ikhlasu wal mukhlisuna ala khatarin azimin, orang yang ikhlas itu berada di kekhawatiran yang besar, yakni dia harus i'timad ala Allah, baru dia sempurna. Begitu. Kemudian kata Imamul Haddad, as-sama'u yusfi saqimah wa yuhyi ar-ramimah idza waqa'a min ahlihi ma ahlihi fil waqtil qabil lidzalika wal mahallil laiqi bihi.
Adapun mendengarkan qasidah-qasidah agama seperti puji-pujian Rasulullah, baca burda, baca lam yahtalim qatuta, baca farij bi fadlikaya, baca as-subhu bada yang ada di dalail itu semuanya, baca qasidah alhamdulillah ghafuri, baca qasidah Allahu ya Allahu, dan seterusnya. Mendengarkan qasidah-qasidah, dendangan nyanyian-nyanyian agama itu yusfis saqima, yaitu menyembuhkan akan orang yang sakit. Kalau kita tadinya jauh, demen kita membaca qasidah-qasidah burda, tambah kita dekat sama Allah. Qasidah wa yuhyir ramima, dan menghidupkan ia akan hati yang mati. Yang tadinya kita hati itu kurang greget sama agama, jadi tumbuh asal dengerin qasidah-qasidah agama. Idza waqa'a min ahlihi ma'ali, apabila jatuh terjadi oleh mendengar nyanyian dari ahlinya bersama ahlinya, fil waqtil qabili dzalika, pada waktu yang menerima bagi yang demikian itu, wal mahallil laiqi bihi, dan tempat yang layak dengannya. Kita mendengarkan qasidah-qasidah seperti burda, kan cakep, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan bagus. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami fa walladhi tamma ma'nahu wa suratu, dan seterusnya. Itu adalah akan menjadi tambah kita gairah ke agama. Begitu, baca qasidah-qasidah kayak maulid itu, mendengarkan bacaan maulid, apa azab yang pakai qasidah, begitu, itu akan membangkitkan jiwa, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi wa huwa fitnatun 'alal mustami'i bil hadzi wal hawa, dan dia mendengarkan qasidah-qasidah itu menjadi cobaan, fitnah atas orang yang mendengarkan dengan bagian dan hawa nafsu. Kalau mendengarkannya dengan nafsu, enggak menarik. Apaan itu di masjid nyanyi-nyanyi, di kubur wali nyanyi-nyanyi salamullah ya sadah, enggak ngerti ya. Fitnah karena dia tidak faham, memandangnya hawa nafsu. Wa 'alal musammi'i ala hadzal wajhi, wa 'alal musammi, dan atas orang yang memperdengarkan ala hadzal wajhi, atas ini cara dengan nafsu, akan menjadi aneh, dikata bid'ah, padahal itu semua doa-doa dan puji-pujian yang sangat bagus. Kayak doa bis taklim, asal dibaca artinya akan sangat indah, dan kita tambah mengerti dan tambah asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La budda lil insani fil wusuli ila sa'adatil akhirati min amraini, tak dapat tidak bagi seorang manusia untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat dari dua perkara. Orang supaya mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi akhirat, kudu ada dua faktor. Ibarat burung kudu ada dua sayap, ibarat sepeda kudu ada dua roda, dua ban, dua pelek. Tanpa ini nggak bisa. Begitu orang pengen bahagia di akhirat. Pertama, ahaduhumal hidayatu wa taufiqu minallah. Yang pertama dari dua itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Wa huwa bimanzilatil ghaisi, hidayah dan taufik yaitu dengan pangkatnya hujan, alladzi yusibul ardo, yang mengenai oleh hujan akan bumi. Kalau dapat hidayah ibarat bumi, namanya turun hujan, itulah turun hujan namanya hidayah. Wasani, yang kedua, as-sa'yu ilallah, yaitu berusaha menuju kepada Allah, berlari menuju kepada Allah. Ala minhajil istiqamati, atas jalan keistiqomahan mengikuti tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping hidayah kudu ada kesadaran.
Jadi hidayah, kesadaran, kudu ada kemampuan. Jadi sadar doang nggak mampu, nggak bisa. Maka dua unsur ini untuk bahagia, sadar dan mampu. Ada orang judi, kalah, dia sadar, ngapa duit buat judi, kalau buat bini beli baju lebaran lumayan, ini lagi judi, kalah. Begitu, belum tentu nanti ada duit akan meninggalkan, bisa judi lagi, kali sekarang mau menang. Begitu, itu namanya hidayah doang, nggak dapat sa'yu ilallah, nggak dapat. Jadi sadar doang, nggak ada kemampuan menuju kepada Allah, nggak bisa. Maka untuk bahagia itu, di samping kesadaran, kudu ada kemampuan jalan menuju kepada Allah. Dua ini dibutuhkan. Tahu kita sholawat itu bagus, hidayah, tapi belum tentu mampu membacanya. Karena mampu menuju sa'yu ilallah ala minhajil istiqamah wa huwa bimanzilatil harsilil ardi, dan dia sa'yu ilallah yaitu dengan pangkatnya menanam bagi bumi. Walaupun bumi ada air, kalau nggak ditanamin padi nggak bakalan berbuah, walaupun ada air. Wa ta'ahudiha, dan merawat bumi, bima tahtaju, dengan apa yang butuh oleh bumi kepadanya, bil badri, daripada benih, wa tarbiyati, dan perawatan, wal hifdi, dan penjagaan, wa tanhiyatil mu'dhi, dan menjauhkan yang mengganggu, ila ghairi dzalika, sampai kepada selain yang demikian itu. Faharsul ardi, maka adapun mengolah bumi, dunaan yusibah sayd, tanpa bahwa mengenai akan bumi oleh banjir. Artinya kita nyangkulin bumi tanpa ada air, anaun, yaitu keletihan, wa ta'abun, dan kecapean, bila hasilin, tanpa hasil apa-apa. Kalau kita gali doang bumi, nyangkulin bumi tanpa ada air, enggak ada manfaat. Wa isabatus saylilaha, adapun mengenainya banjir, air, laha, bagi bumi, matarkil harsi, serta meninggalkan menanam, idoatun, yaitu kesia-siaan. Sawahnya banjir, enggak ditanam, enggak ada manfaatnya juga. Fattaufiqu minallahi kal ghais, maka adapun taufik dari Allah yaitu seperti hujan. Laisa lil abdi fihi madkhulun, tidak ada bagi hamba padanya yaitu tempat masuk. Enggak punya pilihan, taufik mau dari Allah. Wa dzalika huwal haqiqatu, yang demikian itu adalah hakikat. Wasa'yu wal ijtihad, berusaha dan bersungguh-sungguh, alladzi huwa bimanzilati harsil ardi, yang berusaha dan sungguh-sungguh yaitu dengan pangkat mengolah bumi, wa ta'ahudiha, merawat bumi, ilal abdi, yaitu kepada hamba, wa huwa kasbuhu, dan itu adalah kasabnya hamba. Wa anhu yus'adu, dan daripada merawat bumi, bercocok tanam, yaitu ditanyai si hamba pada hari kiamat. Wa alaihi yujza, dan atas bercocok tanam, yujza, diberikan balasan oleh hamba. Wa dzalika huwa syariah, yang demikian itu adalah syariat. Jadi saudara, hidup ada hakikat, ada syariat. Kita enggak lepas. Hakikat kita ngaji dari Allah, Allah kasih taufik. Tapi berangkat menuju muflihun tugas kita, nyatet tugas kita, mendengarkan tugas kita. Itu begitu. Dan dengan kita berangkat dapat ganjaran, dengan kita berangkat dapat pahala. Berangkatnya, taufiknya dari Allah, taufiknya, dorongan untuk berbuat baik dari Allah. Kita enggak punya kuasa, tapi berangkat ada kudrat lokal. Inilah namanya syariat. Syariat, taufik dari Allah, sholat dari kita. Artinya karena kita dikasih kemampuan lokal untuk usaha, karena kita bukan kapas yang kena angin ngidul-ngidul, angin ngilir-ngilir, ngulon-ngulon, ngetan-ngetan, enggak. Kalau dijorokin dari lantai 2 enggak mau kita. Itu ada kemampuan lokal. Berarti di sana kita ada tugas untuk menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan. Itulah namanya wilayah syariat. Yang bakal dapat balasan pada wilayah syariat, maka kaya dari Allah, usaha dari kita. Kaya enggak ada ganjaran, miskin dari Allah, usaha dari kita. Maka mensikapinya itulah ada ganjaran. Itulah wilayah syariat.
dan Nabi mengajarkan tentang syariat. Begitu supaya kita paham pada sesuatu yang namanya hakikat. Kemudian saudara, ad-dunya bimanzilatil badiyatil mukhwifatil kasiratis surraqi wal ghussal. Adapun dunia, yaitu dengan pangkatnya hutan belantara, al-mukhwifati yang menyeramkan, al-kasiratis surraqi yang banyak pencurinya, wal ghusabi dan begalnya. Dari dunia ini kalau mau digambarin itu kayak hutan belantara, banyak sekali lika-likunya, banyak sekali ketidakenakannya. Wal akhiratu bimanzilatil madinati. Adapun akhiratnya itu dengan pangkatnya kota, al khasibati yang subur, al aminati yang aman. Fal insanu kharaja ila dunya, maka adapun manusia yaitu keluar oleh manusia kepada dunia, liyakhudha mimma fiha, agar mengambil si manusia dari apa yang ada di dunia, fayuqaddimuhu, maka ia dahulukan akan yang diambil lil akhirati, untuk akhirat. Jadi dunia itu adalah hutan belantara, yang sesudah hutan belantara ada kota. Ada kota yang tenang, yang enak. Maka mumpung kita di dunia, ambil yang perlu diambil, yang bakal dirampok jangan, secukupnya aja. Begitu, secukupnya untuk kepentingan kita menuju kota. Kalau bahasa gampangnya, dunia ini tempat merantau, yang bakal kita pulang kampung. Bawalah nanti ke kampung halaman apa yang kudu dibawa. Maka lihat tuh kalau orang pulang kampung, motor dikasih tambahan lagi belakangannya, kasih ini tuh, itu karena mau pulang kampung tuh. Kita kudu kayak begitu. Gila tuh orang sampai kayak begitunya dibawa. Enggak, gambaran akhirat begitu, kudu kayak begitu. Apa aja kudu dibawa, bawa yang bisa dibawa. Begitu. Fal aqilu, maka adapun orang yang berakal cerdas, kullama hasala fi yadihi syai'un min amti'atiha, manakala hasil pada tangannya oleh sesuatu daripada barang-barang dunia, qaddamahu, maka ia dahulukan akan sesuatu itu amamau, di depannya. Jadi orang yang akal cerdas kalau dapat dunia langsung ditransfer, di JNE, di apa namanya, dipaketin ke masjid, kotak amal Jumat, segala macam itu namanya paket untuk kita nanti di kota. Liyuhfadu, agar supaya terjaga, wa ya'mana alai, dan ia aman atasnya, wa yantafi abi, dan ia mengambil manfaat dengannya, idza wasala, apabila sampai ia ila mahal istiqrari, ke tempat tetapnya dia, wa huwal akhiratu, akhirat. Maka mumpung di dunia, harta itu bisakah kumpul dengan kita? Bisa, asal kita titipkan ke tempat-tempat penitipan untuk ketemu nanti di akhirat. Maka kita kudu jadi raja untuk menitipkan kepada kuda orang miskin, fakir, yatim, segala macam, untuk membawa barang-barang kita supaya sampai di akhirat, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan nantinya. Wal jahilu, adapun orang yang bodoh, yaktabisu, dia menahan, ma'ahu, akan apa yang ada bersamanya, indahu, di sisinya, bukhlan, karena pelit, bihi, dengannya. Orang bodoh enggak mau, ada kotak amal pura-pura merem, nanti udah lewat melek lagi. Itu orang bodoh. Yang kayak begitu, emang ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Fa imma an ya'khudahul ghasabu min yadihi, maka ada kalanya bahwa merampas akan dia oleh perampas dari tangannya. Wahia fil misali afatud dunia, dan dia pada perumpamaan di atas, yaitu malapetaka dunia. Wa imma an yusafira minal badiyati, dan ada kalanya bahwa dia bepergian menuju hutan belantara, allati la qarara lahu biha, yang tidak ada ketetapan baginya di hutan belantara, alal qahri minhu, atas ditindas daripadanya. Wa yukallaf tarkama ma'ahu, dan dipaksa ia akan meninggalkan apa yang ada bersamanya.
fayaquduhu man yabqa fil mahallil ladzi taqala anhu, maka mengambil akan dia oleh orang yang tinggal ia pada tempat yang ia pindah daripadanya. Orang yang bodoh, duitnya ditahan. Duit ditahan ada dua kemungkinan. Dia pelit, nggak mau bersedekah, nggak mau infak, nggak mau zakat. Ada dua kemungkinan. Bisa saja duitnya dirampok oleh siapa? Oleh rumah sakit, badannya kena gula, kena ini, akhirnya buat bayar dokter, ini 50 juta, obat ini, habis saja duitnya. Bisa juga akhirnya kita dipaksa juga untuk ditinggal dengan kita mati, akhirnya duit tinggal dibawa buat ahli waris yang tidak sayang pada kita, dan itu kerugian. Hada misalun ajibun, ini adalah perumpamaan yang menakjubkan. Falyafhamul ghafilul labibu aqilul labibu falyafhamu, maka hendaklah memahami akan perumpamaan ini oleh orang yang berakal, al-labibu yang pintar. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu, yang demikian itu adalah perumpamaan. Nadribuha, kami buat akan perumpamaan itu linnasi, bagi manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak mengerti akan perumpamaan illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Al khawfu la yantafi wa la yadhhabu anil mu'mini wa in kana qawiyal imani salihal amal. Adapun rasa takut, yaitu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap dari hati orang mukmin, sekalipun ada orang mukmin itu orang yang kuat imannya, yang soleh amalnya. Bal kullama kana al-imanu akmala wal amalu aslaha kana al-khawfu a'zama. Bahkan manakala ada oleh keimanan itu sempurna dan amalnya itu lebih soleh, niscaya ada oleh rasa takutnya, yaitu lebih besar lagi. Misalu dzalika, adapun contoh perumpamaan yang demikian itu, al insanu yakunu ma'ahu dzahab wal fiddatu, yaitu adapun manusia ada, yaitu ada bersamanya oleh emas, wal fiddatu, dan perak, duit itu, al kasiratu, yang banyak, wal akmisatu, dan baju-baju gamis, al malihatu, yang cakep-cakep, wa huwa musafirun, padahal dia bepergian jauh, fi khabtin mukhwifin, bepergian jauh, fi khabtin mukhwifin, pada tanah belantara yang menakutkan, au baharin mughriqin, atau laut yang mengkaramkan. Fal malul ladzi yatawassalu bi ilal ghina wasyarafi ma'ahu walakinnahu la yuqtadu bihi. Maka adapun harta alladzi yatawassalu bi ilal ghina, yang ia dapat sampai dengannya kepada kekayaan, wasyarafi, dan kemuliaan, ma'ahu, bersamanya harta, walakinnahu la yuqtadu bihi, akan tetapi harta itu dia terhitung dengannya, wa yastaddu khawfuhu ala fautihi, dan sangat oleh rasa takutnya dia atas luputnya. Harta tuh begitu. Kita dulu belum punya duit, belum punya apa, rumah masih reot, ya Allah, begitu diganjal doang pakai bambu itu pintunya. Dibilang sama ibu kita, mak nggak dikunci pintu, lah maling mau ngambil apa, udah biarin aja. Tapi ya Allah, pas rumahnya gedong, udah dikunci luar, kunci dalam, kunci luar, kasih anjing juga, kasih security, begitu banyak beban-beban yang menakutkan kita pada akhirnya. Itu begitu, itulah gambaran dunia. Wala yakhafu man laisa ma'ahu syai'un, dan tidak khawatir oleh orang yang tidak ada bersamanya sesuatu, enggak ada kekhawatiran. Summa innahu la yatimmu sururu sahibi hadzal mali bimali, kemudian sesungguhnya, yaitu tidak sempurna oleh kegembiraan pemilik ini harta dengan hartanya, wa tafi anhul khaufu,
dan ternafi hilang daripadanya oleh rasa takut, hatta yasilal bandara, sehingga sampai ia ke bandara, aw wa yatayaqqana salamata, dan ia meyakini akan keselamatan. Fal akhiratu hiya bandarul amni, maka adapun akhirat itu bandara, pelabuhan keamanan. Wa dunya hiyal bahrul mughriqu, sedangkan dunia adalah lautan yang mengkaramkan. Wal khabtul mukhfifu, dan belantara yang menakutkan. Wal musafiru huwal insanu, dan yang bepergian musafir melancong adalah kita manusia. Wan nuqudu wal aqmisatu, duit dan pakaian. Allati takunu ma'hu, yang ada bersama manusia. Hiyal ma'ariful imaniyah, yaitu pengetahuan bangsa iman. Wal a'malus salihatu, dan amal saleh. Wal umur allati yakhsha minha fi hadas safar, adapun perkara yang ia khawatir daripadanya pada ini bepergian. Ala hadhil amti'ati syarifati, atas ini barang-barang yang mulia. Hiya syukuku, yaitu keraguan-raguan tentang Allah. Wal afatu, dan malapetaka. Allati ta'aridu lil iman, yang datang melanda bagi keimanan. Wal a'malis salihati, dan amal saleh. Fatufsiduha, maka merusak ia akan amal soleh itu. Jadi saudara-saudara sekalian, dunia tempat merantau, negeri sebetulnya akhirat. Dan namanya tempat merantau itu kayak lautan yang banyak gelombang, banyak badai, kayak hutan belantara yang banyak penyamun. Dan kita harus pergi, dan harta kita adalah iman dan amal soleh. Keraguan-raguan, riya, dengki, khiris, dan segala macam adalah penyakit-penyakit yang penyamun-penyamun yang merusak daripada amal soleh. Pandai-pandailah kita di dunia ini menjaga daripada amal soleh kita. Nas'alullah al-afiyah, kami mohon kepada Allah akan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai', hilang oleh dunia sedikit demi sedikit sehingga tidak tinggal daripada dunia oleh sesuatu. Dunia ini asalnya tidak ada. Jadi dunia ini kalau mau digambarin kayak lilin, saudara. Lilin kan gede, dinyalain, lama-lama habis, lama-lama habis. Harta begitu, gede tadinya, tanah kita lebar, mati, lama-lama diwaris kecil, tinggal semetet. Tahu semetet nggak? Dikit banget. Itu begitu. Emang dunia kayak begitu. Dunia itu, saudara, lama-lama habis, lama-lama. Karena itu jangan lupakan akhirat, rugi kita. Kalamu ahlil ikhlasi wasidqi nurun wa barakah, adapun omongan orang-orang ikhlas dan orang yang jujur, yaitu bercahaya dan penuh barakah. Wa in kana ghaira fasihin, sekalipun ada orang itu kalamnya itu tidak fasih, walaupun omongannya kayaknya tidak tertata, tapi orangnya benar, hatinya ikhlas, omongannya enak, indah didengar, menarik dan mudah dipatuhi. Wa kalamu ahli riya, sedangkan omongan orang-orang riya, wa takallufi, dan pembebanan diri, dibuat-buat, zulmatun, yaitu mengandung kegelapan, wa wahsyatun, dan keresahan, wa ingkana fasihan, sekalipun omongannya itu fasih, omongannya tertata. Waduh, bahasanya intelek banget ini, cuman waduh doang, tidak berasar apa-apa. Karena ahlu riya, ahlu takalluf itu begitu. Tapi bisa dilihat orang-orang di perkampungan, omongannya sederhana, nggak ada bahasa akademisi, tapi omongannya sangat menyentuh. Kenapa? Ahlul ikhlas emang nurun, ahlu sidqi barakah, sedangkan ahlu riya zulmah, ahlu takalluf wahsyah. Itu begitu. Maka lihatlah kalamnya para nabi. Nabi itu ngomongnya dikit, tapi kayak kitab-kitab tulisannya dikit, jabarannya panjang banget.
Enggak kayak kita orang penceramah 2 jam ceramah, tapi waktu pulang ditanya sama bininya, "Bang, tadi hadis-hadis dari mana? Ada ceramah apa?" "Aduh, rugi mah, kamu akan datang rugi." "Rugi mah lucu banget, 2 jam cuma dapat lucu doang." 2 jam. Nabi ngomong dikit bisa 2 jam. 2 jam dikit. Jadi kalamnya daripada orang soleh, meski kurang tertata nampaknya, tapi bernilai tinggi dia. Tapi kalam-kalamnya orang-orang ahlu tasannu' itu zulmah dan waksa. Itu begitu. Man lam takun lahu basiratun tahdi tala ta'abul muallimina wal mu'addibina fi. Man lam takun lahu basiratun tahdi, barang siapa tidak ada baginya mata batin, tahdihi yang memberikan hidayah oleh mata batin kepada dia, tala ta'abul muallimin, maka panjanglah kecapean para guru, wal muaddibin para pendidik, fihi padanya. Bila orang itu enggak memiliki mata batin yang bagus, ngaji diajarin berkali-kali kagak ngerti-ngerti, bikin pegel sama guru. Kalau dia tidak punya basirah, maka kita minta sama Allah nur dalam doa supaya pintar. Allah menawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Biar apa ini baca ini? Biar memiliki basirah. Karena kalau ada basirah, gurunya gampang ngajarinnya, enggak pakai lama-lama, ngaji dikit ngerti, ngaji dikit ngerti, karena ada basirah. Capek kalau enggak ngerti-ngerti. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allah bidzulil batili wa ahlihi. Barang siapa sombong ia atas kebenaran dan atas pelaku kebenaran, niscaya memberikan cobaan akan dia oleh Allah dengan kerendahan, lil batili bagi kebatilan, wa ahlihi dan pelaku kebatilan. Fajtami'u alaihi inda dzalika musibatani wa uqubatani, maka kumpul atasnya orang sombong itu ketika yang demikian itu termusibahi oleh 2 musibah dan 2 hukuman, wa tafutuhu manqabatani wa masubatani, dan luput akan dia oleh 2 keistimewaan dan 2 ganjaran. Saudara, kalau kita sombong ama kebenaran, enggak mengikuti kebenaran, enggak mengikuti orang yang benar, akibatnya nanti kita kumpul sama orang salah dan melakukan kesalahan. Rugi 2, 1 kita salah, 2 kumpul sama orang salah. Kumpul sama orang salah sama dengan salah. Begitu. Rambutan busuk kumpul sama rambutan bagus, maka jadi bagus. Walaupun busuk. Begitulah. Udah 90, tinggal 15 lagi. Besok aja dah. Kayaknya besok malam selesai kayaknya. Ya, malam Jumat aja dah. Malam Jumat kita selesai malam Jumat, insya Allah kita sholat tasbih malam Jumat. Kita malam Jumat sholat tasbih, istighosah, berharap Allah berikan kita semua keberkahan Lailatul Qadar. Tinggal dikit lagi selesai. Kalau dikebut malam ini tamat, sayanya ngeri. Jadi nanti saja, segini saja kita baca.